Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Makfira dengan NIM 2005015010668 dari kelas PBSID. Di sini saya akan mengujarkan kalimat efektif dengan ciri-ciri kalimat efektif untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan menulis. Ketahui bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Adapun syarat dari kalimat efektif yaitu jika gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Nah, adapun ciri-ciri dari kalimat efektif yang pertama, kesepadanan. Suatu kalimat harus memiliki unsur gramatikal yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contohnya yang pertama, Alim belajar di kamar. Subjek kalimat tersebut adalah alim dan predikatnya yaitu belajar. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Adapun kalimat efektifnya yaitu berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Dalam buku ini membahas antologi puisi. Adapun kalimat efektifnya yaitu buku ini membahas antologi puisi. Yang keempat, kalimat tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Adapun kalimat efektifnya yaitu semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. 2. Kecermatan. Dalam pemilihan dan penggunaan kata dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contohnya, 1. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat di atas tidaklah efektif, sebab pembaca atau pendengar akan bingung mengenai apa maksud dari kalimat tersebut. Untuk menjadi efektif, kita bisa mengubahnya menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Yang kedua, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 1 bulan atau lebih. Adapun kalimat efektifnya yaitu guru diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai guru karena melalaikan kewajiban secara terus-menerus dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 1 bulan atau lebih. Yang keempat, kalimat tidak efektif. Penampilan wanita itu seperti beruang. Seperti yang kita ketahui, apakah beruang ini adalah hewan? Apakah wanita ini adalah sebuah beruang? Tentunya tidak. Maksudnya di sini adalah penampilan wanita itu seperti memiliki banyak uang. Yang ketiga, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan frasa, kata, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, yaitu A. Menghilangkan pengulangan subjek. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Contohnya, 1. Kalimat efektif. Kalimat tidak efektif. Karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Adapun kalimat efektifnya yaitu karena sakit, dia tidak masuk sekolah.
Yang kedua, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. B. Menghilangkan pemakaian superordinat pada hipomini kata. Contohnya, kalimat tidak efektif. Ia memakai baju warna merah. Kalimat efektifnya, ia memakai baju warna merah. Bagian C. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki arti sama, gunakanlah salah satunya. Contohnya, 1. Kalimat tidak efektif. Dia rajin berlari agar supaya menang. Adapun kalimat efektifnya yaitu dia rajin berlari agar menang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa agar dan supaya itu memiliki persamaan, memiliki sinonim yang sama. Maka dari itu kita memilih salah satunya saja antara agar dan supaya. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Mulai sejak dari pagi dia hanya melamun saja. Adapun kalimat efektifnya yaitu sejak pagi dia hanya melamun. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa mulai dan sejak itu memiliki persamaan. Jadi mereka itu memiliki sinonim yang sama. Maka dari itu kita juga harus mengambil salah satu dari dua kata tersebut. Nah, yang ketiga, kalimat tidak efektif. Cia mengiris dan memotong daun bawang di dapur. Adapun kalimat efektifnya yaitu Cia mengiris daun bawang di dapur. Nah, antara mengiris dan memotong mereka juga sama-sama memiliki sinonim yang sama. Maka dari itu kita juga harus mengambil salah satunya antara mengiris dan memotong. Bagian D, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Jika sebuah kata sudah memiliki makna jamak, maka tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Contohnya 1, kalimat tidak efektif. Para hadirin dimohon berdiri. Adapun kalimat efektifnya yaitu hadirin dimohon berdiri. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Masih banyak hal-hal yang harus dipelajari. Adapun kalimat efektifnya yaitu masih banyak hal yang harus dipelajari. Yang keempat, kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidaklah efektif karena makna yang terkandung tidaklah logis atau tidak masuk akal. Karena waktu dan tempat tidak bisa dipersilahkan. Nah, seharusnya kalimat efektif yang harus kita pakai di sini adalah untuk bapak atau ibu atas nama kami persilahkan, seperti itu. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Mika menduduki juara pertama lomba menyanyi. Adapun kalimat efektifnya yaitu Mika menjadi juara pertama lomba menyanyi. 5. Kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan maksudnya di sini adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu A. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Bagian B, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek ditambah agen ditambah verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Bagian C, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Adapun contohnya yaitu pertama, kalimat tidak efektif. Liputan ini membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Adapun kalimat efektifnya yaitu liputan ini membahas pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Yang kedua, kalimat tidak efektif. DPR membahas daripada kehendak rakyat.
Adapun kalimat efektifnya yaitu DPR membahas kehendak rakyat. Yang keenam, keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga harus menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me. Contohnya, 1. Kalimat tidak efektif. Buku ini dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Adapun kalimat efektifnya yaitu buku ini dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Ibu memotong daging dan dimasukkan ke wajan. Adapun kalimat efektifnya yaitu ibu memotong daging dan memasukkannya ke wajan. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong tipis, dicuci, dan kemudian merebusnya sampai matang. Adapun kalimat efektifnya yaitu nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong, dicuci, dan direbus sampai matang. 4. Kalimat tidak efektif. Guru menjelaskan dan penerapan cara mitigasi bencana alam yang efektif. Adapun kalimat efektifnya yaitu guru menjelaskan dan memaparkan cara mitigasi bencana alam yang efektif. Yang kelima, kalimat tidak efektif. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Adapun kalimat efektifnya yaitu harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan saya adalah proyek yang kita lakukan berjalan lancar sesuai rencana. B. Membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan hanya 100, 200, atau 300, tetapi jutaan rupiah telah disumbangkan kepada korban longsor. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, saya suka penampilanmu. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, Sinta itu pendiam tetapi cerewet. E. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, kamulah yang harus bertanggung jawab. Baik, itulah tadi penjelasan kalimat efektif dengan ciri-ciri kalimat efektif. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.